Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas materi tentang memahami posisi dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Disusun oleh saya, Nadila, berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Rumusan masalah yang akan kita hadapi dalam materi ini yaitu: pertama, apa pengertian hadis? Kedua, bagaimana kedudukan hadis terhadap Al-Quran? Ketiga, macam-macam bayan. Keempat, hubungan hadis terhadap Al-Quran. Kelima, bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran? Apakah pengertian al-hadis? Hadis atau al-hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan, dan perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Suyuti dan Al-Qismi sepakat bahwa paling tidak ada 4 argumen rasional mengenai kedudukan hadis terhadap Al-Quran, yaitu: pertama, Al-Quran harus lebih diutamakan terlebih dahulu ketimbang hadis. Hal ini karena Al-Quran sendiri bersifat qoti. Qoti berarti memotong. Apabila dihubungkan dengan akal berarti meyakini. Dan hadis bersifat zonni yang berarti menduga atau mengira. Kedua, hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran, sehingga dapat dijelaskan bahwa penjabaran kedudukannya pasti lebih rendah dibandingkan pada nas. Nas, yaitu munculnya segala sesuatu yang tampak, yang dijabarkannya. Ketiga, ada beberapa hadis dan atsor, yaitu jejak yang menjelaskan urutan serta kedudukan as-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik perbuatan, ucapan, ketetapan, bahkan ilmu terhadap Al-Quran. Keempat, Al-Quran sebagai wahyu dari Sang Pencipta, sedangkan hadis berasal dari hambanya. Kedudukan hadis dalam Al-Quran. Bagi umat Islam, kedudukan hadis sebagai sumber utama kedua ajaran Islam tidak lagi diperdebatkan, karena sudah sangat jelas landasannya baik dari Al-Quran maupun dari dasar logika. Sebagai sumber hukum kedua yang digunakan dalam Islam, maka hadis tentunya memiliki kedudukan tersendiri. Banyak dari sumber-sumber hukum yang juga berasal dari nas, jejak di dalam hadis, namun tidak dirincikan dalam Al-Quran, ataupun boleh juga tidak ditemukannya ayat yang membicarakannya secara tegas dalam Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 80. Macam-macam bayan. Bayan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bayan takrir. Kedua, bayan tafsir. Ketiga, bayan tabdilah. Bayan takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Bayan takrir artinya hadis berfungsi untuk memantapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Contohnya adalah surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya, bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Bayan tafsir artinya menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global, dan menghususkan ayat yang maknanya umum. Menurut Abdul Natta,
Hadis mempunyai fungsi sebagai penafsiran atau pentafsilan terhadap ayat Al-Quran, mengutarakan bahwa sunnah itu menjelaskan atau memperinci mujmalan Al-Quran. Karena Al-Quran bersifat mujmal atau global, maka agar ia dapat berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun diperlukan penafsiran. Untuk itu juga diperlukan Al-Sunnah. Al-Sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik perbuatan, ucapan, ketetapan, bahkan ilmu. Di dalam bayan tafsir terdapat 3 bagian, yaitu tafsir al-mujmal. Hadis yang berfungsi tafsir al-mujmal ialah yang merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global. Selanjutnya tahsi al-am, hadis yang mengkhususkan pada ayat-ayat yang bersifat umum. Sebagian ulama menyebutnya lagi sebagai bayan tahsi. Selanjutnya taqyid al-mutlaq, hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya, keterangan yang ada di Al-Quran secara mutlak kemudian dijelaskan oleh hadis dan diberikan batasan-batasan mengenai kemutlakannya. Selanjutnya, bayan tabdilah. Bayan tabdil ialah mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Dalam istilah lain dikenal dengan nama nasih wa al-mansuh. Contoh sunnah yang dianggap bayan tabdil adalah zakat pertanian. Dalam Al-Quran disebutkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, namun tidak dijelaskan batasan nisabnya. Hubungan hadis terhadap Al-Quran. Al-hadis didefinisikan ulama seperti definisi Al-Sunnah, sebagai segala sesuatu yang dinisabkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, dan takrir, maupun sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Ulama ushul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan mencakup perbuatan dan takrir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai al-sunnah. Pengertian hadis seperti yang dikemukakan oleh ulama ushul tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berbeda dari segi kewajiban mentaati dengan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Al-Quran. Sementara itu, ulama tafsir mengamati bahwa perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang ditemukan dalam Al-Quran dikemukakan dengan 2 redaksi berbeda. Pertama adalah atiu Allah wa al-Rasul, dan kedua atiu Allah wa atiu al-Rasul. Di sisi lain, harus diakui bahwa terdapat perbedaan yang menonjol antara hadis dan Al-Quran dari segi cara penyampaian dan penerimaannya. Diyakini bahwa wahyu Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril hanya sekadar menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun langsung menyampaikannya kepada umat. Dan demikian seterusnya dari generasi ke generasi. Dapat dipastikan, wahyu-wahyu Al-Quran tidak mengalami perubahan, karena sejak diterimanya oleh Nabi, ditulis dan dihafal oleh sekian banyak sahabat, dan kemudian disampaikan secara tawatur oleh sejumlah orang. Atas dasar ini, wahyu-wahyu Al-Quran menjadi qati al-wurud, berbeda dengan hadis yang pada umumnya disampaikan oleh orang per orang, dan itu pun seringkali sedikit berbeda dengan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, diakui pula oleh ulama hadis bahwa pada masa sahabat sudah ada yang menulis teks-teks hadis. Namun pada umumnya, penyampaian atau penerimaan kebanyakan hadis-hadis yang ada sekarang hanya berdasarkan hafalan para sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara umum, dapat dikatakan bahwa fungsi hadis
dipandang dari kedudukannya terhadap Al-Quran. Maka hadis memiliki fungsi menjelaskan makna dan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, yang maknanya sangat dalam dan universal. Terima kasih.